tentang perawatan. Ya, Pak. Oke, lanjut aja, Dio. Menjelaskan tentang perawatan mesin las GMAW atau gas metal arc welding. Pengertian GMAW adalah salah satu jenis proses pengelasan atau penyambungan bahan logam menggunakan sumber panas, energi listrik, dan elektron yang dirubah dikonversikan menjadi panas pada proses las GMAW. Ini menggunakan kawaras yang digulung suatu roll dan menggunakan gas pelindung logam yang mencair saat proses pengelasan berlangsung. Jadi dalam pengelasan GMAW adalah pengelasan yang menggunakan gas tersendiri untuk melindungi cairan tersebut agar tidak terkontaminasi oleh udara atau cairan kimia lain. Untuk proses pengelasan GMAW ini, mesin lasnya ada berbagai macam jenis, tapi yang biasa digunakan untuk industri tempat saya bekerja dan menggunakan mesin las yang ibaratnya dibilang kalau bahasa Indonesia bisa dipakai di segala jenis pengelasan. Kalau untuk di tempat industri saya, dan ada pengontrolnya, itu yang disebut pengontrolnya remote. Remote itu yang akan mengontrol seberapa besar api dan seberapa besar wire feeder atau perjalanan wire atau speed wire-nya keluar. Dari remote itu akan mempengaruhi akan mengatur semua proses pengelasan pada GMAW dari mesin konvensional tersebut. Jadi dari remote itu dia mengatur gas, wire speed, dan apinya. Kemudian dari remote itu tersambung di belakangnya itu ke gas CO, argon, helium, dan gas tersebut dialirkan melalui nozzle yang telah tersedia, dan di situ ada kemudian ada welding gun. Welding gun adalah alat keluarnya atau yang bisa disebut dengan ujung dari atau disebut dengan gagang untuk pengelasannya tersebut. Kemudian wire feeder itu dikontrol dari remote. Kabel kawat las itu kawat las wire maksudnya. Gulungan kawat las, tempat kawat las digulung biasanya di gulungan ini dimasukkan ke dalam alat yang bernama wire feeder untuk diameter kawat las GMAW antara 0,6 sampai 1,6 mm. Yang umum digunakan biasanya 1,2 mm. Selanjutnya, wire feeder itu dikontrol dari remote tersebut. Jadi sistemnya itu wire feeder dan api dan gas itu dikontrol dari remote. Dan yang bisa dilihat remote itu yang ada di atas. Yang itu ada gambar di atas itu ada gambar meja, di bawahnya itu buat mesin. Maksudnya itu buat mesin trafonya. Nanti di atasnya itu, yang di atas itu ada remote-nya, itu yang disebut remote untuk mengontrol wire feeder, api, dan gas.
Kemudian kabel kawat las, tempat keluarnya kawat las itu dari roller wire yang telah tersambung untuk meluruskan wire tersebut atau menjalankan wire tersebut. Jadi jalannya itu dari wire yang gulungan masuk ke dalam wire feeder atau bisa dibilang roller didorong ketika gunnya itu dipencet, roller ini akan mendorong kawat masuk ke dalam kabel kawat tersebut, dan kabel kawat tersebut dia akan mendorong terus sampai ke gun, dan di saat udah sampai ujung gun, ketika kita mau melakukan pengelasan, ketika tombolnya dipencet itu kawatnya akan jalan dan gasnya pun akan keluar untuk melindungi hasil lasannya tersebut. Terus nomor 7, boleh ke bawah Pak. Selanjutnya untuk perawatan mesin las di tempat industri saya bekerja itu di Caterpillar itu ada checklist yang harus diisi setiap harinya, dan untuk perawatannya itu tiap hari harus dicek apa-apa aja itu harus dicek. Itu udah kelihatan. Nah, itu nomor 1 yang kotak besar itu adalah mesinnya. Itu nomor 1 itu kita harus cek kondisi mesinnya baik atau tidak, ada karat atau tidak, ada yang abnormal atau tidak. Terus nomor 2 bisa dilihat itu untuk klem massa dan positif dan negatif. Kita cek apabila ada yang longgar, kita kencangkan. Apabila ada yang salah, mungkin bisa kita tukar atau kita perbaiki. Kemudian nomor 3 itu nomor 3 itu untuk water cooler. Nomor 3 sama nomor 4 itu untuk water cooler. Biasa itu untuk pengelasan yang dilakukan pada area-area yang sangat panas. Jadi dia ada penambahan water cooler atau cooling system sendiri. Tapi ada beberapa juga yang tidak menggunakan itu. Mungkin itu hanya ini aja. Hanya beberapa mesin saja yang ada checklistnya. Jadi itu untuk pendinginan lebih kepada mesin atau area pengelasan yang lebih panas. Terus nomor 5 itu namanya roller. Di dalamnya roller itu bentuknya itu yang mendorong wire kawat tersebut ke kabel kawat. Itu yang ke kabel kawat. Terus nomor 6 itu ada seal yang menghubungkan ke roller. Jadi seal itu jangan sampai kendor atau jangan sampai hilang, karena seal itu akan menentukan berapa bagusnya wire yang didorong atau tidak. Kemudian nomor 7 itu adalah gas argon. Itu seperti kalau tempat industri saya papan untuk melihat seberapa besar argon yang tersedia dan seberapa banyak argon yang tersedia. Dan nomor 8 itu adalah gun untuk pengelasan GMAW. Itu bisa kita cek gunnya, kondisi gunnya bagus apa tidak, kondisi tangnya bagus apa tidak, ada patah atau ada pecah, atau ada yang kurang kencang atau abnormal. Dan yang terakhir kita cek itu untuk perawatan mesin lasnya itu nozzle-nya itu
jangan sampai nozzle-nya itu ada cowak, karena kalau ada cowak itu bisa mengakibatkan udara argonnya itu tercemar atau tidak aliran udara argon itu tidak bagus yang mengakibatkan jeleknya hasil pengelasan yang akan mengakibatkan defect seperti porosity ataupun lack of fusion. Terus di dalam nozzle itu ada kontak tip dan ada body, kalau nggak salah body tip namanya. Kontak tip itu untuk pengelurusan untuk ujung kawat, ujung untuk kedudukan kawat. Jadi kontak tip itu dia buat jalannya kawat, dan body tip itu untuk mengeluarin gas argon tersebut, dan nozzle-nya itu dia untuk melindungi gas tersebut biar udara alirannya itu baik, yang keluarnya itu baik. Jadi semuanya itu dirawat, jangan sampai ada yang abnormal. Karena jika ada abnormal, itu akan mengakibatkan susahnya kita nanti saat melakukan proses pengelasan. Dan pengelasan tersebut dan pengecekan tersebut itu diberi checklist oleh orang maintenance sendiri, orang yang mengerti tentang mesin las tersebut. Dan setiap hari harusnya operator atau welder yang bekerja dengan mesin itu yang harus melakukan checklist di mana mesin itu siap atau tidak. Kalau terjadi abnormality, lebih baik stop dan panggil maintenance agar tidak menyusahkan kita setelah kita melakukan pengelasan, atau bisa dibilang daripada kita buang-buang waktu, lebih baik kita stop dan panggil maintenance untuk memperbaiki abnormality tersebut. Dan jangan lupa setelah pemakaian, setelah melakukan pengelasan, semuanya dibersihkan, semuanya dirapikan, jangan sampai ada yang bisa membuat mesinnya tersebut abnormal. Seperti ya ketika kita selesai memakai, kita menggulung kabel wire tersebut, kita menutup roller, kita menutup kawat agar tidak berkarat dan mematikan mesin. Dan kita lepaskan nozzle agar tidak terbentur atau hilang diambil orang. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya lagi dalam kondisi yang tidak baik. Mungkin ada pertanyaan? Terima kasih pada Dio ya. Silakan kalau teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bu Aulia mungkin ada pertanyaan, Bu? Ini Pak, tadi terkait perawatannya ya, sebenarnya kalau disesuaikan atau dihubungkan, dikaitkan dengan penjelasan saya sebelumnya di materi 1, itu masuk ke perawatan jenis apa ya, Dio? Kalau untuk perawatan yang harusnya operator tersebut lakukan checklist itu biasanya daily check Bu. Tapi nanti ada juga pasti untuk perawatan tingkat beratnya seperti weekly check atau monthly check. Tapi itu biasanya jadi dilakukan oleh orang maintenance untuk perawatan tingkat beratnya itu. Kalau biasa untuk daily check-nya itu welder operatornya Bu.
Dio sendiri melakukan proses maintenance atau perawatan tidak di perusahaannya? Kalau perawatan kayak untuk checklist saya itu melakukan, Bu. Cuman kalau untuk maintenance perbaikan itu lebih baik manggil orang maintenance daripada kita membuang-buang waktu, Bu. Oke, kalau dia job desk-nya lebih ke apa di perawatan ini? Maksudnya di perusahaannya tempat kerjanya apa sebenarnya job desk-nya? Kalau maksudnya karena tadi maintenance kan manggil orang maintenance. Nah, kalau dari dia sendiri seperti apa job desk-nya? Kalau job desk-nya, kalau saya di tempat industri, saya merawat mesin las yang ada yang saya pakai dan melakukan pengelasan, Bu. Hanya itu saja. Saya tidak memperbaiki atau memperbaiki tingkat berat itu tidak, Bu. Tapi prinsip-prinsipnya dia tahu ya. Kalau prinsip dasarnya ngerti, Bu. Pernah ini nggak melakukan pengecekan nggak? Kalau misalnya ada kerusakan, dia ikut melakukan pengecekan nggak? Kalau untuk kerusakan biasanya tidak, Bu. Soalnya kan industri namanya, Bu. Kadang kita kalau misalnya mesin ini mati, kita dilempar kemana-mana, Bu. Ada standarnya nggak Dio? Kalau di perusahaan Dio ini untuk maintenance-nya seperti apa? Kalau untuk maintenance saya kurang paham. Soalnya kan saya tidak menjurus ke maintenance, Bu. Tapi jatuhnya saya menjaga dan merawat mesin las tersebut agar bisa dipakai terus menerus. Gitu, Bu. Berarti untuk standarnya belum tahu ya? Standarnya belum tahu, Bu. Nanti mungkin bisa ditambahkan ya. Jadi kalau misalnya ditambahkan nanti ke apa tadi ke filenya yang sudah di-share di grup. Jadi yang lain, teman-temannya yang lain bisa tahu juga apakah ada standar tertentu untuk perawatan mesin las itu. Ya, seperti itu ya nanti ya, Dio ya. Oke, Boleh, yang Bu. lain ada yang mau ditanyakan atau ada respon, ada tanggapan? Bu, boleh saya tambahkan, Bu? Oke, silakan. Ini siapa ini? Fauzi, Bu. Oke, Jadi, silakan Paul. Jadi di Caterpillar ini, Bu, dia sistem perawatan atau disebut dengan preventive maintenance ya, Bu. Dia menggunakan standar ISO 9001 tentang quality, Bu. ISO 9001, Bu. 9001, oke. Dan di situ juga berdampingan dengan ISO 14001 tentang ruang lingkungan, Bu. Maksudnya ruang lingkup lingkungan seperti apa ya, Paul? Dia ada spesifikasi standar internasionalnya itu, Bu. Di isinya itu kan kalau 9001 tentang quality. Itu yang diterapkan dalam preventive maintenance-nya, Bu. Jadi apapun yang berbaur dengan quality kan dijaga, Bu. Kualitas gitu, Bu. Nah, bisa di browsing kalau nggak, Bu, biar lebih jelas. Karena saya juga nggak bisa menjelaskan secara detailnya, Bu, ya. Cuman dia berstandar standar internasional ISO 9001 dan 14001, Bu. Oke, nanti dia ditambahkan ya, ISO 9001 dan ISO 14001 ya. Soalnya Fauzi emang maintenance gitu, Bu. Fauzi, maintenance ya, mungkin bisa dijelaskan? Bisa aja, Bu. Pas Ya, kelompok teknisnya kami seperti nampil aja, apa? Bu. Ya. Nanti pas kelompok kami nampil aja, Bu, saya jelaskan secara detail. Oh, Fauzi kelompok berapa? Oh, kelompok saya, Bu, ya. Iya. Bisa Freddy sampaikan, Bu? Gimana? Bisa disampaikan oleh Freddy, Bu? Iya, kelompok berapa? Fauzi masuk di kelompok berapa di sini? Kelompok 5, Bu.
Oke, kelompok 5 di minggu depan ya nanti ya. Iya Bu, boleh Bu, siap Bu. Jadi maksudnya supaya kan ini nanti bahasnya sama-sama di Caterpillar juga ya presentasinya. Iya Beda Bu. perusahaan. Kalau saya kebetulan maintenance di Caterpillar Bu. Iya, maksudnya untuk presentasi kelompok 5 ini nanti bukan di perusahaan Caterpillar kah yang akan dipresentasikan, atau karena kan ini terdiri dari beberapa anggota ya di kelompok 5. Kalau misalnya mau dipresentasikan yang Caterpillar, jadi nanti di penjelasan di presentasi di minggu depan bisa dijelaskan teknisnya seperti apa. Bisa dijelaskan juga ISO 9001 dengan ISO 14001 itu seperti apa. Oh iya Bu. Boleh Ya, kebetulan ya, di kelompok maksudnya ya, di biar kelompok 5 nih. berlanjutannya tuh jelas gitu loh dari kelompok 2 ini. Baik. Oke. Yang lain Bu, barangkali di kelompok 5 ada dari perusahaan lain kan, ya bisa disandingkan juga. Jadi yang sambungan maintenance dari Caterpillar itu ditambahkan, dan kalau ada di perusahaan lain juga boleh ditambahkan. Dia untuk memperkaya sih, jadi nggak strict, nggak ketat harus satu perusahaan aja, enggak. Lebih baik kalau ada beberapa perusahaan itu bagus, tapi kalau satu aja cukup gitu. Jadi inilah untuk membandingkan aja, sharing aja sih intinya. Baik Pak, kebetulan dari kelompok 5 ini juga ambilnya dari Caterpillar juga Pak. Berarti cocok lah ya, oke deh. Cocok Pak, sinkron kok. Dari form apanya daily checklistnya memang apa juga. Cuma biasa saya jelaskan sejabarkan secara detailnya lagi Pak. Itulah Pak, itu orang Jadi maintenance Pak. sesuai ya sama ini kita ya, sama mata kuliah kita. Nah itu Sesuai, yang Pak, iya. kita tunggu-tunggu memang. Oke. Iya, baik Pak. Oke, Bisa ada lagi saya yang lain? siap. Terima kasih Fauzi. Ada lagi yang lain yang ingin menambahkan mungkin Oh. atau ingin bertanya? Belum ada. Belum ada Bu. Bu Aulia gimana Bu? Mungkin cukup Bu? Dari saya cukup Pak Ade. Dari Pak Ade ada respon, ada Saya juga pertanyaan cukup. Tadi mungkin? penjelasan dari Dio sangat lengkap sekali memang tadi ya, udah sangat menguasai yang dipegangnya ya sehari-hari. Juga tadi udah penjelasan lebih lanjut mengenai maintenance, itu memang ada departemennya sendiri, dan kebetulan kita akan bahas minggu depan ya. Saya rasa gitu aja untuk kuliah malam ini. Nanti kita tunggu penjelasan dari Fauzi dan teman-teman dari kelompok 5 mengenai maintenance dari PT Caterpillar. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup mungkin. Bisa saya tutup ya? Bisa Pak. Oke, demikian saya rasa sampai di sini, sampai ketemu minggu depan. Saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap jaga kesehatan ya, ini COVID lagi tinggi. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes ya. Ya Pak. Oke, saya tutup ya.